Perekrutan Badan Ad Hoc PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang baru-baru ini disinyalir adanya nuansa KKN dan ketidakprofesionalan dari pihak penyelenggara KPU Deli Serdang. Hal ini diketahui awak media saat Ketua DPW LSM Pormapera Forum Masyarakat Pemantau Negara Sumatera Utara, Ferry Aprijal melaporkan secara resmi penyelenggara KPU Kabupaten Deli Serdang ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Senin 26 Desember 2022 sore. Dalam keterangannya saat diterima Erina Rambe SHMH selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Ferry Aprijal mengatakan dasar laporan yang dilakukan berdasarkan temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara KPU Deli Serdang saat menggelar seleksi penerimaan calon anggota PPK se-Kabupaten Deli Serdang. Ferry melanjutkan ada temuan di 8 kecamatan yang mana peserta melaporkan adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, kode administrasi, dan kode etik pidana, serta tidak transparansinya sistem perekrutan calon anggota PPK. Sistem perekrutan yang meliputi administratif, ujian komputer assisted test atau CAT, dan sistem wawancara disinyalir berjalan tidak secara profesional. Belum lagi penyelenggara KPU memfokuskan ujian di satu lokasi yang berujung ujian sendiri baru dapat berakhir sampai dini hari. Selain itu, saat ujian chat berlangsung, terlihat penyelenggara mengetahui adanya peserta membawa handphone sebagai bahan contekan ujian, namun terjadi pembiaran. Tentu ini jelas pelanggaran yang dilakukan penyelenggara. Selanjutnya ditemukan adanya seorang peserta di salah satu kecamatan memiliki ikatan perkawinan dengan penyelenggara KPU. Tentu ini melanggar aturan PKPU nomor 476 tahun 2022 dan juga Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu. Dan ironisnya peserta tersebut lolos sebagai anggota PPK. Membuat laporan masyarakat di mana adanya dugaan ketidakprofesionalan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara KPU di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya di sini dalam laporan itu kita menduga ketidakprofesionalan dari pihak penyelenggara adanya pelanggaran aturan dari KPU sendiri, di mana peserta tanpa mengikuti salah satu tahapan seleksi yaitu wawancara tapi lulus. Kita berdasarkan wawancara kita, berdasarkan temuan-temuan melalui data yang kita terima, ada dugaan-dugaan KKN yang terjadi. Banyak, salah satunya mungkin yang ada di Batangkuis yang diduga adanya seorang peserta memiliki hubungan ikatan perkawinan kepada seorang penyelenggara. Tentu itu melanggar aturan dari KPU sendiri. Dan satu lagi adanya mungkin dugaan ini sampai saat ini kita menemukan adanya seorang sekdes, oknum sekdes salah satu kecamatan yang dari Kabupaten Serdang yang saat ini beliau lulus. Sementara berdasarkan verifikasi yang kita lakukan, ada dugaan beliau belum mendapatkan izin dari pimpinan sendiri untuk mengikuti seleksi PPK. Dugaan KKN yang terjadi, indikasi-indikasi kuat di mana adanya chat-chat yang kita terima, screenshotnya, pembicaraan terkait peserta bisa mengikuti salah satu jalur yang ditentukan, si Polan, si B, si ini, si. Sementara itu oleh salah satu anggota komisioner. Yang nyatanya peserta tersebut lulus. Jadi patut diduga ini ada indikasi KKN. Sementara itu terkait laporan LSM Pormapera Sumatera Utara, dibenarkan Erina Rambe SHMH selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Deli Serdang mengatakan pihak Bawaslu sudah menerima laporan pihak LSM Pormapera Sumatera Utara terhadap KPU Deli Serdang. Ya, kami sudah menerima laporan dari Pormapera, laporan lengkap dengan beberapa alat bukti. Dan laporan ini sudah kami nomorin dan kami akan melakukan kajian awal. Tadi untuk B1 itu sudah melengkapi syarat formilnya. Tinggal nanti kami buatkan kajian awal, kemudian akan meningkat untuk memanggil beberapa saksi. Kalau melihat dari bukti-bukti tadi sudah lengkap dengan kronologi yang ada, dan batas waktunya 7 hari sudah melengkapi. Karena di pemilu ini hari kerja, jadi dia 7 hari harus melaporkan dari penemuan kejadian tersebut. Ketua LSM Pormapera Sumatera Utara Ferry Aprijal tegas meminta kepada Bawaslu Deli Serdang agar laporan mereka segera ditindaklanjuti. Dan jika dalam 2 hari ini Bawaslu tidak merespon laporan mereka, LSM Pormapera akan melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, tegas Ferry mengakhiri keterangannya.
dari